sekolah, hingga perguruan tinggi. Di antaranya, kepercayaan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi digital yang modern, efisien, dan berkualitas untuk setiap kebutuhan. Kami juga memiliki produk digital unggulan seperti InnerRep AI untuk tim medical representative, InnerEdu untuk manajemen pendidikan modern, serta kuliah coding sebagai platform pembelajaran pemrograman. Di Innercorp Indonesia, kami percaya bahwa teknologi adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Innercorp Indonesia, teknologi yang Anda butuhkan. Di era digital yang berkembang sangat cepat, teknologi menjadi fondasi penting bagi kemajuan bisnis dan masyarakat. Inilah alasan kami hadir. Kami adalah Innercorp Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang software development, information technology, dan artificial intelligence solution. Kami membawa semangat untuk menghadirkan teknologi yang Anda butuhkan. Innercorp Indonesia adalah perusahaan berwawasan masa depan yang berdiri dengan prinsip inovasi dan integritas. Kami menciptakan solusi digital modern yang bermanfaat, tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk masyarakat. Visi kami adalah menjadi perusahaan teknologi terdepan yang menciptakan solusi inovatif, memberi manfaat nyata, serta menjunjung tinggi nilai kebaikan dan keberkahan. Misi kami adalah mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi, menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor, dan menyediakan pelatihan teknologi untuk meningkatkan literasi digital generasi mendatang. Kami menyediakan 3 layanan utama, web development, mobile apps development, dan AI digital solutions. Innercorp Indonesia telah dipercaya oleh berbagai klien dari beragam sektor, mulai dari UMKM, komunitas, sekolah, hingga perguruan tinggi. Di antaranya, kepercayaan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi digital yang modern, efisien, dan berkualitas untuk setiap kebutuhan. Kami juga memiliki produk digital unggulan seperti InnerRep AI untuk tim medical representative, InnerEdu untuk manajemen pendidikan modern, serta kuliah coding sebagai platform pembelajaran pemrograman. Di Innercorp Indonesia, kami percaya bahwa teknologi adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Innercorp Indonesia, teknologi yang Anda butuhkan. Di era digital yang berkembang sangat cepat, teknologi menjadi fondasi penting bagi kemajuan bisnis dan masyarakat. Inilah alasan kami hadir. Kami adalah Innercorp Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang software development, information technology, dan artificial intelligence solution. Kami membawa semangat untuk menghadirkan teknologi yang Anda butuhkan. Innercorp Indonesia adalah perusahaan berwawasan masa depan yang berdiri dengan prinsip inovasi dan integritas. Kami menciptakan solusi digital modern yang bermanfaat, tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk masyarakat luas. Visi kami adalah menjadi perusahaan teknologi terdepan yang menciptakan solusi inovatif,
memberi manfaat nyata, serta menjunjung tinggi nilai kebaikan dan keberkahan. Misi kami adalah mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi, menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor, dan menyediakan pelatihan teknologi untuk meningkatkan literasi digital generasi mendatang. Kami menyediakan 3 layanan utama: web development, mobile apps development, dan AI digital solutions. Innercorp Indonesia telah dipercaya oleh berbagai klien dari beragam sektor, mulai dari UMKM, komunitas, sekolah, hingga perguruan tinggi. Di antaranya, kepercayaan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi digital yang modern, efisien, dan berkualitas untuk setiap kebutuhan. Kami juga memiliki produk digital unggulan seperti InnerRep AI untuk tim medical representative, InnerEdu untuk manajemen pendidikan modern, serta kuliah coding sebagai platform pembelajaran pemrograman. Di Innercorp Indonesia, kami percaya bahwa teknologi adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Innercorp Indonesia, teknologi yang Anda butuhkan. Di era digital yang berkembang sangat cepat, teknologi menjadi fondasi penting bagi kemajuan bisnis dan masyarakat. Inilah alasan kami hadir. Kami adalah Innercorp Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang software development, information technology, dan artificial intelligence solution. Kami membawa semangat untuk menghadirkan teknologi yang Anda butuhkan. Innercorp Indonesia adalah perusahaan berwawasan masa depan yang berdiri dengan prinsip inovasi dan integritas. Kami menciptakan solusi digital modern yang bermanfaat, tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk masyarakat luas. Visi kami adalah menjadi perusahaan teknologi terdepan yang menciptakan solusi inovatif, memberi manfaat nyata, serta menjunjung tinggi nilai kebaikan dan keberkahan. Misi kami adalah mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi, menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor, dan menyediakan pelatihan teknologi untuk meningkatkan literasi digital generasi mendatang. Kami menyediakan 3 layanan utama: web development, mobile apps development, dan AI digital solutions. Innercorp Indonesia telah dipercaya oleh berbagai klien dari beragam sektor, mulai dari UMKM, komunitas, sekolah, hingga perguruan tinggi. Di antaranya, kepercayaan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi digital yang modern, efisien, dan berkualitas untuk setiap kebutuhan. Kami juga memiliki produk digital unggulan seperti InnerRep AI untuk tim medical representative, InnerEdu untuk manajemen pendidikan modern, serta kuliah coding sebagai platform pembelajaran pemrograman. Di Innercorp Indonesia, kami percaya bahwa teknologi adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Innercorp Indonesia, teknologi yang Anda butuhkan. Di era digital yang berkembang sangat cepat, teknologi menjadi fondasi penting bagi kemajuan bisnis dan masyarakat. Inilah alasan kami hadir. Kami adalah Innercorp Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang software development,
Information Technology, dan Artificial Intelligence Solution. Kami membawa semangat untuk menghadirkan teknologi yang Anda butuhkan. Innercorp Indonesia adalah perusahaan berwawasan masa depan yang berdiri dengan prinsip inovasi dan integritas. Kami menciptakan solusi digital modern yang bermanfaat, tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk masyarakat luas. Visi kami adalah menjadi perusahaan teknologi terdepan yang menciptakan solusi inovatif, memberi manfaat nyata, serta menjunjung tinggi nilai kebaikan dan keberkahan. Misi kami adalah mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi, menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor, dan menyediakan pelatihan teknologi untuk meningkatkan literasi digital generasi mendatang. Kami menyediakan 3 layanan utama: web development, mobile apps development, dan AI digital solutions. Innercorp Indonesia telah dipercaya oleh berbagai klien dari beragam sektor, mulai dari UMKM, komunitas, sekolah, hingga perguruan tinggi. Di antaranya, kepercayaan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi digital yang modern, efisien, dan berkualitas untuk setiap kebutuhan. Kami juga memiliki produk digital unggulan seperti InnerRep AI untuk tim medical representative, InnerEdu, Tes. Pagi Pak Ilham. Pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih ya teman-teman sekalian yang sudah bergabung di Google Meet kali ini. Insya Allah pada hari ini dari jam 9 sampai jam 10.30 mungkin nanti, atau jam 11 ya paling lama. Nanti kita akan sharing ya, sesi sharing diskusi tentang yang judulnya itu workshop Deep Coding Go with Anti-Gravity. From coding to deployment. Insya Allah kalau waktunya cukup ya. Sebelumnya, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, ya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk share screen-nya terlihat ya teman-teman ya. Saya besarkan terlebih dahulu. Aman. Ya, judul workshop kali ini Deep Coding ya, dengan Go with Anti-Gravity. Nanti sebenarnya nggak hanya Go aja, Go itu nanti untuk backend-nya nanti kita juga pakai React.js di situ. Nanti untuk deployment-nya nanti bisa pakai Railway. Next. Oke, pengenalan dulu. Nama saya Ilham Maulana.
pekerjaan saat ini CEO di PT Innercop Indonesia, kemudian back-end engineer di PT Primatek Infocom Jaya. Untuk pendidikan saat ini masih belajar di jurusan Financial Engineering di Work One University dan sebelumnya di Universitas Nusa Mandiri. Untuk aktivitas sebelumnya pernah ngisi workshop Agintek AI di Nusa Mandiri juga di tahun 2025 Desember. Kemudian pernah mengisi workshop uji kom basis data di BSI Bogor dan menjadi dosen praktisi di Universitas Negeri Semarang. Untuk skill ngodingnya itu di sini nggak ada Golang ya, sama nggak ada React.js. Jadi basicnya saya skill ngodingnya itu banyak sih Laravel ya sama Flutter. Kemudian Flux juga untuk pembuatan web, backendnya biasanya menggunakan Laravel, Express sama C#. Cuman saat-saat ini lagi antusias nih sama Golang. Terus untuk mobile Flutter itu udah dari 2019, machine learning menggunakan Python. Kenapa di sini nggak ada Go? Karena baru 1 bulan atau 2 bulanan gitu. Nggak apa-apa, ini kita berbagi aja ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih senior, nanti mohon bantuannya kalau ada yang salah. Terus untuk React Native itu juga React Native, React.js juga sebenarnya ngerti-ngerti dikit lah. Cuman karena dibantu pip coding gitu, alhamdulillah bisa gitu. Yang penting tahu alurnya aja. Latar belakang dari workshop ini kenapa nih diadakan ya? Sebelumnya di 20 Januari itu kan ada bootcamp jago Golang ya selama 4 minggu. Nah itu saya ikutan juga dan teman-teman lainnya. Itu sangat seru sih, antusias belajar basic Golang. Terus ada juga belajar pip coding ya, ini sama Mas Arya Seta dan itu sama Mas Umam di Januari. Itu baru selesai kemarin di 10 Februari sih untuk bootcamp jago Golang. Nah dari sini sih untuk latar belakangnya, jadi menggabungin nih, kita bikin Golang pakai pip coding. Jadi dari dua bootcamp ini atau apa namanya workshop ya, cobalah bikin workshop supaya ilmunya bermanfaat gitu yang kemarin kita belajar. Kita sampaikan lagi. Sekilas teori sedikit ya, pip coding itu apa? Coding itu pip dan coding. Kalau dulu kan kita ngoding biasa gitu ya. Kalau pip coding itu sebenarnya metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis AI, di mana kita sebagai software engineer atau developer membuat aplikasi dengan mendeskripsikan keinginan menggunakan bahasa LLM. LLM itu tahu kan ya, seperti ChatGPT, Cloud, dan lain-lainnya, tanpa harus menulis kode secara manual. Jadi yang menulisnya itu LLM nanti. Cuman pasti nanti kalau ada error-error kita butuh juga sih untuk bantuannya. Istilah ini dipopulerkan di 2025 oleh Andres Karpati yang berfokus pada what, bukan how. Jadi nggak usah how, bagaimana cara bikin ini, bagaimana cara bikin ini, tapi what, apa yang mau kita bikin gitu kan. Karena udah ada AI yang lumayan lah, cukup canggih lah ya maksudnya. Jadi kalau kita mau bikin pakai bahasa apa aja bisa, tapi mungkin tiap orang atau tiap prompt itu nanti beda-beda hasilnya, sesuai promptnya ya. Jadi selain itu kita juga perlu tahu bisnis prosesnya dan tahu alurnya lah di tiap-tiap bahasa juga. Nah tadi kan pip coding itu menggunakan LLM ya. LLM itu Large Language Model. Nah itu udah muncul dulu di awal kan ChatGPT ya kita pakai ya. Terus DeepSeek, terus Qwen itu buat nanya-nanya apa gitu sehari-hari. Kalau untuk ngoding yang cocok apa? Ini saya rangkum beberapa yang sering dipakai buat ngoding. Ini diambil dari basisnya anti gravity sama Try ya. Biasanya menggunakan ini Gemini 3 Pro, Gemini 3 Plus, Cloud Sonnet 4.5, Cloud Opus 4.5, mungkin kalau udah ada versi baru 4. berapa gitu. Terus GLM 4.7, GPT OSS, Kimi K2 sama GPT 5.2 Codex. Nah ini udah yang paling terbaik sih menurut saya. Mungkin kalau ada teman-teman mau tambahkan boleh nanti ditulis di kolom chat.
Jadi LLM ini itu apa? Jadi ini otaknya ya, atau ini yang mikirnya nanti. Yang mikirnya itu ibaratnya kalau kita punya AI ini berarti kita punya asisten atau anak magang lah nanti yang kita suruh-suruh gitu. Kita seniornya kita suruh-suruh untuk ngoding, tapi kan ngoding itu nanti bisa jadi salah atau apa nanti kita benerin kayak gitu. Pip coding pakai apa? Bisa macam-macam ya di sini pip coding. Yang pertama bisa berbasis web base. Banyak perusahaan-perusahaan atau startup yang bikin website untuk membangun membuat AI yang bisa ngoding berbasis web. Banyak ya, nanti kita lihat di halaman selanjutnya. Yang kedua kode editor. Kode editor seperti kayak Notepad kan, Notepad, VS Code. Seperti VS Code dan lain-lainnya itu yang harus di-download dan diinstal pakai kode editor. Jadi sudah ditanamkan AI di dalamnya nanti. Terus bisa juga menggunakan CLI. Jadi kalau CLI ini terminal ya atau CMD lah kalau di Windows. Jadi kita ngodingnya itu lewat terminal. Nah kalau terminal ini dia bisa lebih banyak jangkauannya. Bisa langsung masuk ke server, bisa juga bisa kalau di Windows, di Linux atau di sistem operasi yang digunakan kayak gitu. Cuma keterbatasan tampilan biasanya hitam putih atau berwarna dikit. Kalau kode editor dia lebih mudah dibaca kodenya. Kalau web base biasanya kodenya itu jarang ditampilkan, ada ditampilkan tapi bisa di download biasanya. Cuman dia lebih ke chatting biasanya intinya. Terus selain ketiga itu bisa juga menggunakan VS Code extension. Jadi banyak extension karena sebelumnya itu kan banyak yang pakai VS Code ya untuk ngoding. Jadi extension ini bisa membuat VS Code ini menjadi pip coding atau bisa menjadi bisa ada AI-nya untuk ngoding gitulah. Nah ini web based pip coding ada banyak ya, sebenarnya nggak hanya 13 ini. Kalau dicari lagi ini berdasarkan riset saya selama dari 2025 lah ya, dari awal-awal muncul ngoding gini. Nah dulu saya pernah pakai P0F, dia itu lebih ke karena punyanya Vercel, dia jadi lebih ke Next.js ya. Pembuatan web itu lumayan bagus tampilannya, cuma free-nya itu cuma $5 dalam sebulan, jadi cepat habis nih. Kalau $5 habis nanti kita nunggu bulan depan ya baru ini Pak, kecuali pakai beberapa akun. Kalau berbayar sempat gua pakai berbayar tapi cuma 2 bulan dulu pakai P0 karena di awal-awal lumayan banyak ya ininya. Terus di bulan kedua ternyata berubah, cepat habis untuk saldonya, jadi nggak lanjut. Terus Lovable juga ini banyak yang pakai nih. Kemarin juga waktu pip coding di yang Mas Arya Seta itu pakai Lovable. Ini lumayan banyak, dia dapat limitnya itu untuk yang gratis 5 chat per hari. Terus ada Bolt New, dulu awalnya Bolt, terus Bolt New itu dapat 300.000 token per hari. Jadi teman-teman bisa coba sendiri ya. Ini bisa diklik aja ini. Ini coba ada linknya. Nah, lihat aja ini sempat bikin dulu banyak. Terus ada apa lagi? Emergent, Logic. Kalau Bolt New dulu juga ada yang namanya Bolt DIY. Itu jadi kita di lokal sendiri nanti si AI-nya webnya ini. Nanti tinggal kita tambahin LLM yang kita punya. Saya mau yang gratisan pakai DeepSeek atau pakai apa yang gratis lah pelajari. Emergent SH ini belum pernah nyoba, Logic, Anything banyak. Tempo ini lumayan lengkap dulu Tempo. Switch Google ini untuk desain. A0 kalau teman-teman mau bikin mobile web pakai React Native bisa pakai A0. Natively, Caffeine, Rock juga itu buat mobile. Studio itu pokoknya pakai punyanya Google kayak Gemini dan lain-lainnya, ini untuk membuat web dan web biasanya sih.
dengan menggunakan kayak Nano Banana dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri, itu pip coding berbasis web base ya. Kode editor. Kode editor ini jadi seperti VS Code. Jadi biasanya basisnya itu memang VS Code. Cuma di dalamnya itu sudah ditanamkan AI. Nanti AI-nya itu bisa pilih sendiri biasanya. AI-nya itu yang tadi ini, Gemini, Cloud, atau GPT di dalamnya. Nanti yang kita bahas hari ini anti gravity ya. Anti gravity itu produk dari Google. Untuk yang gratisan dia akan reset selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi kalau punya 2 akun nanti bisa jadi lebih banyak nanti untuk ininya. Awal-awal muncul kode editor AI itu yang terkenal sih Cursor. Cuma dia ada limit request-nya, saya kurang tahu juga, belum pernah pakai. Itu di awal-awal muncul sih Cursor. Belum pernah pakai juga. Kemudian muncul Witsup, Coder, Kilocode. Kilocode ini bayar pakai model yang kita punya sendiri. Yang saya pernah pakai itu 2 sih, Try sama Anti Gravity. Try itu cukup enak juga sih dulu. Pertama pakai gratisan sekitar sebulanan, itu dapat dulu pas requestnya itu unlimited sih awal-awal. Terus cuma ada waktu tunggu, biasanya slow request itu ada tunggu, ada delay-nya gitu berapa menit gitu kan. Nah, sekarang cuma dapat 10 sama 50 untuk yang gratisan. Kalau yang berbayar juga dulu nggak terlalu mahal sih untuk saya langganan setahun kemarin masih cuma habis ini. Terus ke sini-sini akhirnya pindah ke anti gravity sih. Anti gravity kenapa? Karena dia pakai Google, punyanya Google, terus kebetulan Gmail saya juga Pro, itu waktu itu pakai akun mahasiswa ya. Jadi bisa daftar Pro gratis. Jadi lumayan resetnya itu kalau yang Pro itu setiap 5 jam lebih banyak gitu, lebih cepat terisi untuk ininya modelnya ya, kembali 100% lagi. Kalau yang gratis 7 hari. Jadi teman-teman coba ya pakai, nanti untuk praktek kali ini nanti pakai Google. Kalau yang punya Google-nya punya 2, nanti siapin aja Google-nya, Gmail-nya. Kalau misalnya sudah habis berarti nanti tinggal ganti aja pakai Gmail yang baru. Karena nanti akan kereset minggu depan, Sabtu depan baru full 100% lagi kalau modelnya itu sudah kita pakai habis limitnya. CLI ini ya gitu, lebih banyak jangkauannya sih ya. Ini biasanya kalau CLI itu modelnya itu bisa kita tambahkan. Misalnya kita punya model CLM. Nanti ketika mau pakai apa nih toolsnya, pakai Factory. Factory dulunya namanya Droid, sekarang berubah jadi Factory. Bisa pakai Cloud Code, Open Code, Kilocode, Gemini CLI. Nah, sekarang yang lagi ngetren itu Open Cloud. Di semua pot ada tuh, jadi PPS sudah ada Open Cloud-nya, jadi bisa disambungin ke Telegram. Nanti untuk ngoding belum nyoba sih pakai Open Cloud, tapi untuk setting server kayak apa ya, biasanya Nginx, terus setting subdomain, domain itu enak, tinggal ketik aja chat sama si Open Cloud-nya nanti dibikinin kayak gitu. Cuman untuk keamanannya belum tahu juga, nanti masih tahap coba-coba, ini baru sekitar seminggu atau 2 mingguan kayak Open Cloud. Mungkin nanti bisa nih kita bikin workshop lagi tentang Open Cloud nih untuk beberapa minggu ke depan, atau kalau bisa teman-teman ini. Terus kalau teman-teman terbiasa dengan extension atau dengan VS Code, itu bisa juga. Biasanya kalau di VS Code otomatis ada GitHub Copilot ya. GitHub Copilot dapat 50 chat per month untuk yang gratisnya. Untuk yang lainnya itu pakai model sendiri. Jadi kita kalau punya beli model sendiri, bisa GLM atau Cloud lainnya, nanti bisa dikonekkan. Misalnya pakai client, Kilocode, Rookcode, sama OpenCode, itu nanti di extensionnya aja dicari, namanya client, nanti tinggal diinstal extensionnya. Kayak gitu. Cuma untuk performanya kurang tahu juga, belum pernah nyoba ya.
Pernah ngebandingin kayak nggak terlalu beda jauh deh sama try sama ini untuk hasilnya. Nah, untuk deploy untuk teman-teman yang nggak punya VPS, kan kalau kita kan nanti pakai Golang atau RxJS ya, kalau untuk web hosting atau share hosting itu biasanya terbatas, nggak bisa tuh. Kita bisa pakai layanan-layanan ini ya. Ini berdasarkan hasil riset saya waktu ikutan Golang di ini tadi untuk workshopnya. Yang pertama nanti kita pakai Railway itu 1 bulan pertama dapat $5 gratis. Untuk bulan berikutnya kita cuma dapat $1. Tapi itu lumayan lah, nanti bisa bikin beberapa server. Enaknya itu CI/CD-nya deploy-nya langsung otomatis ya, koneksi ke GitHub. Terus Jabur juga dapat $5 per bulan, dapat 2 giga. Ini kemarin saya coba-coba, ini lebih bagus juga. Cuma tampilannya agak lebih ribet sedikit sih, lebih mudah Railway. Untuk Jabur ini bisa juga kita install N8N di situ, pokoknya dia lebih banyak fiturnya. Lipcell juga bisa dia selain ngedeploy bisa juga untuk database dapat free 1 PostgreSQL. Untuk Vercel itu Next.js ya biasanya, cuma kalau limitnya kurang tahu juga. Netlify 300 kredit untuk Verpage, untuk CJS lah. Neon nanti kita pakai Neon untuk database-nya. Itu dapat 100 project untuk PostgreSQL, cuma untuk satu database-nya kalau nggak salah paling besar itu maksimal 0,5 giga lah. Lumayan lah buat testing atau buat project MVP kita. Kalau mau pakai database SQLite bisa pakai Turso, bisa sampai 100 database di situ. Kemudian yang sering dipakai di tutorial di YouTube biasanya Supabase Postgre. Cuman saya nggak pakai ini karena itu udah banyak ya sering. Jadi kita coba pakai Neon. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Gimana, aman? Kayaknya nggak lama kita ini. Untuk udah 9:30 ya. Gimana, lanjut? Oke, nanti di akhir acara jangan lupa absen ya. Lanjut, oke. Sebenarnya udah set terakhir ini, nanti langsung ngoding. Nanti kita akan membuat web aplikasi untuk laundry. Kurang R ini. Laundry ya. Tekniknya seperti apa? Biasanya kita planning dulu atau perencanaan. Gitu. Jadi segala sesuatunya kita harus direncanakan ya. Merencanakan gagal berarti merencanakan apa tuh kata-kata kayak gitu. Pokoknya kita lihat misal problemnya apa, flow-nya seperti apa, terus bikin fitur-fitur utama. Mungkin kita bikin MVP-nya dulu. Apa? Kemudian pembuatan backend database, nanti database di NeonDB, API-nya pakai Golang, terus dilanjutkan front end. Tapi ini sebenarnya nggak waterfall gini, jadi bisa jadi ngerjain barengan nih sama CI backend sama front dikerjakan barengan, nanti enggak bertahap. Jadi ngerjain backend dulu sampai selesai baru ngerjain front end, enggak. Jadi ini speed coding itu agile ya. Jadi ketika kerjakan per produk misalnya login, nah login si backend sama front end langsung dikerjakan dua-duanya, enggak ngerjain backend dulu baru front endnya kayak gitu. Terus front end-nya, UI-nya nanti seperti apa, pakai React.js sama Vite navigation-nya. Terus nanti deploy-nya, deploy backend sama front end-nya satu-satu baru ini. Kita deploy backend dulu, udah selesai, udah bisa jalan, baru deploy front end. Mudah-mudahan waktunya cukup di deploy. Oke, let's keep coding. Lanjut ya. Kita pembuatan database dulu ya. Teman-teman buka neon.com, kemarin kan sudah suruh ini ya,
register. Ini saya coba pakai akun baru yang belum register, bisa langsung pakai Google ya. Langsung di sini. Continue. Ini itu database ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya VPS atau nggak punya apa, ini bisa pakai ini. Cuma ada limitnya sih mungkin. Kalau buat production, ya kalau datanya nggak banyak, mungkin cukup. Project name-nya apa nih? Keep coding aja ya. Kan laundry. Laundry. Pakainya di AWS apa Azure, kita pilih AWS aja. Posisi yang dekat Singapura aja ya. Ini on out mau pakai apa enggak, ini kalau mau buat login, kalau nggak pakai nggak apa-apa, langsung aja di create project. Nah ini kalau buat install di npm-nya nanti seperti ini cuma oke. Ini limitnya kita dapat 10 branch, compute-nya 100 CU, ini kurang tahu, storage-nya pokoknya 0,5 giga per project. Jadi nanti kita bisa bikin 100 project ya. Networknya 5 giga. Terus untuk connect-nya nanti tinggal klik ini aja. Nah ini ada nama database-nya. Kita pakai langsung aja lah ya, ini nggak usah bikin database baru. Nanti teman-teman explore sendiri aja. Untuk passwordnya ini ada di sini, nanti tinggal show password, tinggal copy aja. Oke, ini udah jadi ya. Gimana? Udah selesai? Register neonnya? Gini aja sih. Jadi kita pakai database NeonDB aja yang udah ada ya, karena ini buat testing aja. Lanjut, oke. Cepet kan ya. Kedua, ngapain ya tadi? Sebentar. Lupa. Planning ya. Sebenarnya planning udah ada, udah saya buatin planningnya. Teman-teman tinggal download aja GitHub ya. github.com. Pakai starter aja ya, jadi supaya kodenya sama. Biasanya kalau teman-teman pip coding itu ngetik di chat gitu, apa ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, terus mau bikin apa biasanya beda-beda gitu. Ini supaya sama. Kelebihan dari si apa namanya? Oh udah download ini kan? Udah download Open Gravity, kita buka dulu Open Gravity-nya. Gravity, Open Gravity. Open anti, kenapa jadi Open Gravity? Anti Gravity. Oh ini udah ada, ini bikinnya Windows saja, terus baru. Terus teman-teman bikin folder, nggak usah lah langsung bikin folder. Jadi ini nanti saya kirim linknya di chat ya, atau di WA. Di chat WA ya. Serah mau di chat atau WA. Teman-teman download aja. Nanti download chip atau mau kit clone juga boleh. Enaknya yang mana? Kalau download aja lah yang lebih ini ya, lebih gampang. Terus teman-teman tentukan projectnya mau di mana. Di coding. Sini saya taruh di sini. Nah, kecil cuma 43 giga. Nih, kalau sudah, ini project saya taruh di backup dulu deh. Ini project semalam ini baru ngerjain. Oh, di Mac mana ya? Di klik sini. Oke. Rename. Oke, kita pakai yang ini ya. Terus buka Open Gravity-nya.
Open gravity, anti gravity ya Allah. Open folder, cari yang tadi kita download, pip coding ini. Oke, sudah. Ini struktur projectnya gini ya tadi. Nanti backend nanti ini akan kita buat untuk Golang, front end, React.js, gitu. Terus kelebihan di anti gravity apa? Di anti gravity itu kita bisa nambah. Mungkin di tempat lain ada atau enggak saya kurang tahu juga. Jadi ada agentnya bisa nambahin rule, skill, sama workflow. Kayak N8 ini ada workflow. Jadi workflow. Nanti kita bikinnya terarah nih workflow-nya. Ini udah saya buatin. Pertama kita bikin backend setupnya. Kedua bikin front end landing page-nya. Tiga kita lanjutkan bikin admin dashboard. Keempat testing debug. Kelima bikin admin user management. Keenam bikin deployment untuk iOS. 7 dokumentasi. 8 testing. Biasanya kalau pip coding kan gini kita buatkan web laundry dengan React.js kayak gitu kan, biasanya ngetik. Nah, itu ya tergantung cara teman-teman sendiri sih enaknya gimana. Tapi kalau mau lebih terarah atau kalau misalnya kayak di perusahaan punya rule-nya sendiri, misalnya harus pakai clean arsitektur, harus pakai apa namanya state management. Nah, harus pakai misalnya golangnya pakai fiber. Nah, lebih enak tuh bikin kayak gini. Jadi ada alurnya. Terus ada juga rules. Jadi si backend-nya itu harus pakai apa, strukturnya kayak gini. Nah, ini bikinnya pakai apa? Ini kan file MD ya. Ini bikinnya bisa pakai di sini sendiri, bisa buatkan bla 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 file MD tentang ini gitu. Atau kalau misalnya mau hemat limitnya ini, itu teman-teman bisa pakai ChatGPT yang gratis atau Gemini di browser masing-masing kayak gitu. Jadi kita tentukan dulu nih bikin apa. Ini rule, ada juga skill. Skillnya itu bisa mendeploy bikin aset atau gambar. Misalnya ini skill default sih. Terus bisa bikin dokumentasi, bisa bikin CRUD. Kalau skill ini dipanggil jika dibutuhkan. Kalau rule ini, jadi misalnya si React.js ini ketika kita bikin harus sesuai sama rule ini kayak gitu. Jadi nggak melenceng gitu. Kadang kan kalau misalnya bikin pakai manual di sini, bikin gitu. Kadang bikin di folder A, terus pas selanjutnya bikin page B, foldernya beda lagi, nggak terstruktur kayak gitu. Nah untuk pembuatan agent ini bikinnya sebenarnya ada di bagian klik titik 3 di sini customization. Nah di sini ada rule, ada workflow. Nanti tinggal bikin kalau workspace, jadi workflow ini akan berfungsi di project ini sendiri. Tapi kalau misalnya global ini nanti untuk semua satu laptop kita lah, satu environment. Rules-nya juga gitu, ada global, ada workspace. Kalau untuk skill ini nggak ada di sini, jadi kita bikin filenya sendiri. Terus fitur ada apa lagi? Untuk di kanan ini sama kayak VS Code ya, ada file, ya, ada pencarian. Terus ini untuk GitHub, yang ini untuk run jangan pakai sih, bisa kalau buat Flutter pakai ini. Ini remote, saya jangan pakai extension di sini. Nah teman-teman yang baru ini install anti gravity cockpit ya. Install ini kita bisa lihat limit kita itu tinggal berapa. Nanti di bawah nih kayak gini. Nah atau di double klik sudah diinstal. Nah saya ini pakai berapa akun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada yang free, ada yang pro. Oh, pro-nya gini sih warnanya. Jadi kelihatan di sini.
Di sini misalnya Opus ini nanti ini masih 100% berarti masih ada nih di email ini. Terus ini karena yang free, jadi nanti ketika 0% kayak mana ya 0% ya. Contohnya 0% itu nggak ada, ini adanya 60%. Misalnya ini udah sampai 0%, nanti akan bisa direset lagi. Ada tanggalnya, tanggal 14 Februari jam 9 kan, ini belum pakai ya, kayak ini. Nanti direset tanggal 14 jam 9.38. Terus ini 7 hari ya waktunya. Beda kalau yang Pro itu 5 jam. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya ada perubahan. Biasanya kemarin Cloud Opus ini dapat 100% dan waktunya 5 jam. Cuma per hari ini atau semalam ini pas dicek dia 1 hari ini. Lebih lama, biasanya 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Mungkin ada ini perubahan. Gitu. Nanti bisa anti gravity cockpit, atau kalau misalnya mau pakai aplikasi ada yang gini, anti gravity account management. Nah, ini lebih cantik tampilannya. Ini multi instan apa banyak sih ya. Nah, enaknya gini kalau punya banyak email, misalnya email ini habis, kita pakai email satunya lagi. Ini habis, pakai satu lagi. Ini habis, pakai lagi, kayak gitu. Jadi sehari 24 jam bisa pakai AI, kayak anti gravity ini. Apalagi kalau kita punya akun Pro. Mungkin kalau yang masih mahasiswa, coba aja cari-cari untuk mengaktifkan akun Pro, masih ada apa enggak. Saya sih tahun lalu sih 2024 ini pakai akun mahasiswa bisa nih. Kalau yang ini enggak disarankan sih. Kalau ini beli di Shopee. Karena mahal. Satu buat testing aja itu. Jadi bikin project harus rinci, misalnya desain pattern, model apa, bikin coding, framework, terus berapa. Ya, kan kita bikin planningnya dulu. Bisa di kantor kita itu mau pakai apa gitu kan. Terus mau pakai kayak gitu kan, kalau kita bikin manual juga, jadi si AI-nya tuh nggak bingung. Kita bikin rule, misalnya di sini nih back end rule-nya ya. Back end rule-nya itu strukturnya itu pakai yang sederhana aja, ini nggak banyak-banyak nih. Ada CMD ini untuk jalaninnya, terus config ini untuk variabelnya nanti di sini, database sama seeder, migration di sini, handler di sini. Mungkin kalau yang clean architecture panjang biasanya ya. Middleware ini model-modelnya buat itu, terus rootnya di sini, service-nya kayak gitu. Terus standar ngodingnya dijelasin. Ini bukan saya yang bikin ya, yang bikin AI juga. Jadi di anti gravity itu jadi ada 2 model di sini, ada model planning sama pass. Kalau pass itu dia langsung ngoding langsung berubah gitu. Kalau model planning jam 10 ya. Model planning itu jadi dia dibikinin file MD dulu. Jadi benar gak nih kayak gini gitu ngodingnya. Tapi enggak, saya ini nanti teman-teman coba sendiri ya. Bisa kalau modelnya planning, nanti ada file MD, nanti kita bisa edit di review. Oh ini jangan kayak gini, bisa di komen, nanti diedit lagi. Cuman dia bisa ngabisin kuota sih sebenarnya. Makanya enaknya kayak gini, kita bikin file, nanti file itu misalnya nggak usah pakai ini, pakai ChatGPT aja gitu. Dia lebih hemat kuotanya. Kalau kuotanya unlimited sih nggak apa-apa. Gitu bedanya planning sama pas. Terus di sini bisa pilih modelnya nih. Nah ini yang modelnya udah ini nih udah habis, berarti udah limit kayaknya. Kita lihat di sini ya, ini pakai UMKM. Oh iya, semalam ini saya pakai, ini sebelum update. Oke, kalau mau ganti ya tinggal sign out aja. Terus login lagi pakai misalnya inilah ya, yang Pro. Jadi teman-teman pakai akun baru boleh tuh. Nanti yang masih full berarti kan ya. Mungkin kalau yang kemarin udah coba-coba nanti udah berkurang tuh. Paling sisa sedikit. Oke, kayak gitu. Kemudian ada fitur apa aja. Nah ini jadi kita bisa pakai. Ini sudah
berubah switch account. Nanti kita foto. Oke, ini ada pakai yang ini akunnya. Terus fitur apa aja? Fitur kedua, selain anti COVID, teman-teman bisa install namanya di sini. Jadi kalau kita buka gini ya, ini anti gravity browser control. Jadi dia bisa nanti UIT sendiri atau jalanin sendiri. Extension Chrome. Nanti dia bisa login sendiri, terus mana ya? Ini ya. Bukan deh, Chrome extension. Ini kan anti gravity extension Chrome. Saya aja. Nah, ini di website. Nanti diinstal. Enaknya nanti bisa jalan sendiri. Bisa suruh login, suruh apa, dia bisa jalan sendiri nih buat testing. Jadi enggak, kita testingnya otomatis. Tuh, oke, langsung aja ya, kita langsung ke coding. Karena waktunya kayaknya takutnya nggak cukup kalau kita banyak ngobrol. Oke. Satu lagi fiturnya Open Agent Manager, ini belum dibahas. Jadi di sini ada dua model. Pertama, kita bisa pakai jenis kayak VS Code ya. Ini namanya editor. Bisa juga Agent Manager. Agent Manager ini mirip-mirip kayak Flowable atau Vimo yang berbasis web. Jadi kita ngodingnya di sini. Ini sama lah ya. Training sama Sonet. Nah, untuk ini jenisnya dia ada playground, atau terus untuk history chatan kita ini ada di sini nanti. Jadi tadi kita ngechat apa, nanti tercatat di sini. Terus playground itu yang tadi saya jelaskan, jadi dia bisa ke browser untuk testing. Knowledge ini belum pernah nyoba, nggak ada tombol plusnya juga. Sepertinya ini kayak NCP ya teman. Misalnya si model kita ini belum tahu nih, dia model itu dibuat 2024, sedangkan si framework ini 2026 gitu update, dia nggak tahu update-nya. Mungkin ini knowledge seperti itu, cuma ini nggak ada tombolnya, kurang tahu juga seperti apa. Ini teman-teman ada yang tahu nanti bisa cek di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Jadi rule sama skill ini nanti teman-teman ini sendiri ya. Ini kemarin coba-coba aja nih gimana cara kit, terus supaya di EA-nya itu bisa bikin dokumentasi kayak gimana aturannya kayak gitu. Kita fokus ke workflow aja. Pertama kita akan bikin workflow. Kayaknya bacanya agak dekat sini. Kita baca pakai ini aja. Browser. Biar dibaca kayaknya. Workflow sini. Yang pertama, nah ini kan udah nanti bacanya. Kalau udah. Ini untuk bikin backend pakai Fiber sama GOM sama JWT. Nanti teman-teman ini sesuai sendiri ya. Kalau mengikuti ini nggak apa-apa. Ini pakai PostgreSQL. Terus initiate modulnya, ini git ignore-nya, dependensinya. Ini AI semua sih bikin, tinggal tanya ChatGPT sih cara alurnya. Terus ini flow-nya gimana, gitu. Dan lain-lainnya. Sama bikin database seedernya. Oke, lanjut ya, kita langsung buat aja. Yang pertama, teman-teman harus setting bikin file INP di sini buat ke database INP. Oh, harusnya di copy juga bisa ya. Ini copy dari sini. Oke. Terus host, port, username, password, name, SSL modenya itu sesuai yang ada di NeonDB. Tadi NeonDB mana?
Nah, ini show password nggak apa-apa, ini buat testing aja. Terus di copy snippet tadi bisa atau gini. Terus balik lagi, ini buat nyontek aja nih. Teman-teman tadi udah bikin. Nah, DB owner, URL-nya sih yang ini URL. Jadi host. Portnya berapa ya portnya? Binding require, aduh nggak hafal, kita pakai ini ya, nyontek dulu. Try. Portnya tuh berapa ya? Portnya ada di sini. Iya. Sebentar. Ada neon DB. Port. Kelihatan sih. Ya lewat dulu aja portnya. Kita ini lagi. Ini 5432 harusnya. Ini usernya kalau nggak salah, passwordnya ini. Ini passwordnya. Nama DB-nya DB. Modenya true atau false ini. Require apa ya? Lupa. Kalau nggak salah defaultnya 5432 ya. Bentar ya. Ini. Open. Ada di front end PNP, back end PNP. Oh ya, 5432 betul. 5432 neon DB owner betul. Passwordnya ngikutin. DB ininya require. DB hostnya itu. Oke. Oke, itu. JWT secretnya nanti dibikin aja kode JWT. Nah, ini teman-teman bisa ngikutin, tapi nanti diganti ya. Untuk hostnya saya kosongin. Oke. Ya, sangat. Hapus. Nanti sesuai settingan teman-teman ya untuk yang ada di neon DB. Oke, udah. Kalau sudah, ini kita bisa di sini atau di sini. Mau pakai yang mana? Terserah. Start compensation. Kita langsung aja di sini. Mana panggil? Baik. Oh, sini aja. Nah, tinggal gini aja, jalankan backend setup. Itu udah kita buat kan alurnya. Kalau backend setup tuh seperti apa? Jadi teman-teman baca aja. Sini kan bikin backend. Nanti kalau mau kayak Laravel kayak gitu, sama saya bikin nih. Saya bikin migrationnya, bikin seeder, bikin apa gitu.
Nah, kebetulan saya baru di Golang juga. Ini jadi sambil belajar juga nih kodenya saya gimana. Nah, nanti dibikinin di backend. Pertama kita bikin backendnya dulu ya. Ini kalau ini run aja. Sama dia bikin git ignore. Ini bikinin taksnya juga nih. Ini udah sampai sini nih bikin git ignore pertama. Terus bikin install dependencies-nya. Apabila rapel vendor gitu ya. Di sini kita tinggal suruh anak magang aja nih yang ngerjain. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak ya teman-teman? Nah ini file-file yang udah dibuat nih dia jwt.go. Tuh udah banyak ya. Password, connection, konflik ini close-closein aja. Nanti sampai bawah sampai verifikasi. Seharusnya 1 jam cukup setelah udah kayak gini. Mungkin error-error ya nanti. Kalau ada error ya baru. Karena bikin model user. Jadi nanti tabelnya itu kita ada 3 ya. Ada user, ada service, sama transaction. Mungkin saat ini kita cuma sampai user aja nanti. Saya nggak keburu bikin service sama transaksi. Di service itu misalnya layanan laundry-nya itu cuci kilat, cuci apa reguler ya gitu. Transaksinya itu transaksi laundry-nya. Ini udah nyampe bikin login sama password. Considernya nih nanti untuk username-nya admin@com, passwordnya admin123, role-nya admin. Nanti teman-teman ini sendiri tentuin misalnya role-nya ada apa aja kalau mau lebih banyak. Terus itu di ini ya di file agent tadi workflow backend setup. Nah ini kita tambahkan untuk layanannya ada cuci komplit, kering, setrika dan lainnya. Nah, di workflow pertama ini kita akan bikin backend-nya, dan backend-nya itu bisa connect ke database Postgre-nya dan bisa membuat seeder, jadi menambahkan datanya juga sampai situ untuk goals-nya. Ini udah record kan ya? 25 orang. Ini sambil anak magang yang ngoding nih, ada yang mau ditanyakan enggak teman-teman? Atau ada yang senior Golang nih, sini kemarin kalau nggak salah di LinkedIn ada nih yang kerjanya jadi back end Golang. Mas siapa ya lupa tuh. Kalau saya di kantor sekarang kerjaannya pakai C# back end. Lebih ke maintenance sih, jadi udah ada programnya, tinggal nambah-nambah fitur kayak gitu. Cuma ya kalau misalnya kita udah tahu basicnya, insya Allah nanti jadi teman-teman yang masih kuliah nanti belajar basicnya aja dulu sambil kita ngoding. Kalau keep coding, best practice new skeleton juga, atau untuk yang baru monolith arsitektur, apa bisa untuk microservice? Bisa. Kalau mau lebih mudah, gini aja. Jadi ini dibikin folder-folder nih. Saya service ini backend-nya masih 1. Jadi backend-nya bisa banyak.
Saya ini buat back end layanan, back end payment dan lain-lainnya. Nah, jadi si AI-nya itu tinggal mondar-mandir aja. Tuh. Tapi dikasih rules nanti. Kalau ini kan masih satu ya, satu front end, satu back end gitu. Cuma kalau misalnya buat MVP atau programnya masih kecil, microservice kayaknya masih terlalu tinggi lah. Saya bikin gini dulu aja kalau untuk yang terlalu kecil. Anti gravity bisa selain, nah itu nyari fitur-fiturnya saya belum nemu. Misalnya kan saya punya GLM ya, GLM itu yang lumayan murah tuh, $3 sebulan kalau salah lagi itu cuma 400.000 setahun. Sama 5 jam juga, cuma nggak ada fitur buat nambahin ininya, modelnya di sini belum nemu. Kalau Trae dia bisa nambahin model lain, misalnya kita udah punya GLM, ya bikin rulesnya aja. Misalnya jangan tambahin misalnya hal-hal yang terkait back end di front end gitu atau apa gitu. Pokoknya rule-nya yang lengkap aja bikinnya. Nanti pakai ini aja, pakai ini bikinnya atau pakai yang planning. Oh ini lupa pakai planning ya, harusnya pakai yang pas. Kalau pas dia lebih cepat. Planning agak lambat gitu. Ya nanti explore aja, banyak sih di GitHub tuh yang ini tentang agent rules atau apa skill. Nih nanti saya kirimin linknya ya. Ngopek bareng anti gravity kemarin nonton ini lumayan. Buat tambahan. Nah ini juga ini juga kan step ini run, ini juga ada fitur bukan fitur settingan ya, otomatis tinggal diatur aja sih gimana ya di bukan sini setting kontrol koma oh ini setting agent. Jadi di sini bisa request atau allow. Nanti kalau allow itu berarti si anti gravity punya hak penuh kayak browser. Ini harus kita setujui dulu atau langsung. Nah ini kalau request dulu dia harus kita run dulu atau klik gitu. Kalau udah proses langsung bablas jalan. Kenapa DB harus diganti? Ada dirinya. Kalau fit coding sekarang banyak dibutuhkan atau tidak? Jadi apakah coding bisa jadi pemikiran perusahaan kita bisa bekerja? Nah kalau untuk pekerjaan kurang tahu juga, tapi kalau untuk project freelance kayak gitu buat bikin produk-produk itu lumayan sih lebih cepat. Cuma kalau untuk perusahaan biasanya kan suka ada ini ya testing gitu kan, itu harus seperti basicnya juga sih. Jadi enaknya harusnya kita ini kan udah dibuatin nih, kita pelajari, oh ini model bikinnya seperti ini, tetap aja belajar cara manualnya, jangan hanya mengandalkan semuanya. Nah ini udah dicek nih, excellent, running successful. Oke ini udah jalan, kita harusnya dicek ke belum ini testing login, maka bisa pakai JWT ya, perfect katanya bagus, bisa jalan. Health juga di jalan. Oke, nah ini pakai berapa? Masih banyak. Nanti kalau habis dia bakalan stop sendiri. Workflow 1 udah selesai seperti ini.
Akhirnya, jadi backend golangnya udah jadi. Ini sebenarnya ada skill namanya app runner ini buat jalanin Golang dan React JS-nya. Nanti dia ngecek dulu kalau portnya masih kepake, dimatiin portnya, nanti langsung dijalanin. Bisa juga pakai skill ini. Ini nanti aja. Harusnya kalau kita cek database sudah masuk ini. Table. Nah, udah jadi service, transaction, sama user. Isinya udah ada. Nah, kalau teman-teman kayak gini berarti nggak ada error ya. Bagus itu. Berarti modelnya sekali kerjain tanpa error. Nah, itu bagusnya kita pakai ini workflow. Jadi kita tentukan dulu semuanya udah jelas. Jadi lebih ini ya, errornya lebih sedikit. Nah, ini sebenarnya nih ada review, nanti di komen gitu. Kalau misalnya ibaratnya ini junior kita lagi bikin, oh ini jangan kayak gini, nanti kita kasih komen aja di sini. Kayak revisi jurnal apa gitu. Jadi bakalan diubah nanti nih si PRD-nya kayak gitu. Nah, ini accept aja. Oke. Lanjut. Itu kan udah jalan sebenarnya, tapi kita nggak ngetes di Postman ya. Terbatasan waktu ini karena kita cuma 2 jam. Kita lanjutkan aja. Lanjut dua itu kita bikin landing page. Cuma landing page ini nggak connect ke database. Si React.js aja kita bikin. Proses. Nah, untuk manggil ini ya, workflow itu pakai garis miring. Kalau mention itu manggil file, kalau salah mcp, directory, dan file. Tapi kalau workflow tinggal gini aja. Front end landing page gitu. Sekarang kita lanjut ke React.js-nya. React.js-nya strukturnya kayak gimana? Di sini kita bikin ya jelas ini pakai nanti ya pakai ini. Ini oke. Nah, ini front end-nya namanya Maulana Laundry. Nanti teman-teman ganti aja di bagian ini ya, LMD-nya. Inisialnya ini buat bikin React.js ini biasa lah buat style defaultnya, terus environment-nya, dependensinya apa aja, cara bikin logo pakai Tailwind, nanti kita CSS-nya, terus navigasinya, hero, kita bikin PWA juga, terus SEO-nya sederhana, udah itu sederhana aja. Oh, ini harus klik ya, karena takutnya dia macam-macam. Jadi harus ada kontrol di kita juga, nggak 100% ya. Kita lihat front end belum ada ya, tinggal di review saja. Belum bikin apa-apa. Nah, ini alurnya kita langsung jalankan ini. Bikin React pakai TypeScript ya, bukan pakai JavaScript untuk bahasanya. Terus nanti bikin environment, ignore. Terus ada Tailwind, Framer, ini buat animasi ya nanti. Terus Tailwind CSS, warnanya biru putih, temanya CSS. Terus bikin PWA supaya bisa diinstal. Tambahin logo pakai Gemini ya, Gemini-nya habis ya. Oh, ini pakai Cloud ya. Apalah. Kalau logo bagusnya pakai Gemini sih harusnya. Terus bikin favicon-nya sama icon. Nah, ini bikin navbar, hero, service. Ini halusinasi. Boleh si AI aja bikin sendiri. Bebas. Karena kita nggak tentuin isinya apa, dari database apa, nggak apa-apa ini. Karena kita demo ya. Nanti kalau misalnya itu harusnya kita bikin workflow satu-satu nih, navbar isinya apa aja, hero isinya apa aja, service apa aja, kayak gitu. Terus integrasi rutinnya, SEO-nya sama PWA-nya. Dites deh, sejalan apa enggak untuk webnya. Gimana teman-teman? Selama ini
ngoding pip codingnya pakai apa nih? Yang udah pernah pakai anti gravity sebelumnya coba kakak di komen di chat kakak satu. Yang belum nol. Oh, belum. Apakah pip coding bisa jadi keunggulan untuk meyakinkan perusahaan kita bisa bekerja? Bagusnya sih pip coding itu buat nambahin GitHub, buat menuhin GitHub kita, project-project gitu. Tapi tetap hasilnya nanti harus kita pelajari lagi. Takutnya kan pas di perusahaan, pas ini ada testing, pasti ada sih testing. Walaupun sekarang sebenarnya dulu juga waktu saya ngelamar di perusahaan itu, dulu belum ada pip coding ya, 2023 deh. Lamarnya apa ya, dulu kan saya salah rapet, cuma di testingnya itu JS, Express.js. Itu masih boleh pakai chat GPT, nanya-nanya, yang penting mah berhasil. Pas masuk bukan Express.js, malah C#. Jadi apa yang kita tes atau ini tadi di perusahaan, biasanya ya tergantung perusahaannya, sana pakai apa. Minggu ke kantor buat email klien seperti Outlook, Widi, Connect, Komunitas Grab, API, BE Golang, Epereak, Friend. Kemarin saya bikin ini, namanya di kantor kan suka pakai Greylog. Greylog cuma itu kan berat ya. Coba bikin Greylog sendiri, itu buat log ya. Pakai Golang sama React, itu sama pakai pip coding juga gini. Hasilnya lumayan bagus. Dia pakai UDP, bukan HTTP di Greylognya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya aplikasi, pakai Greylognya Greylog sendiri, pakai lognya aplikasi log sendiri gitu. Itu 2 hari kemarin kelar pakai anti gravity. Greylog. Nah. Nih, inner lock ini front end-nya pakai React, terus back end-nya pakai Go. Itu juga. Nah, ini yang ini nih. Ini yang tadi ya, untuk yang microservice. Bisa kayak gini, ini bikin satu folder aja. Saya Go-nya ini buat back end-nya yang ini untuk admin, ini back end merchant, ini back end untuk landing page. Untuk front end-nya bikin 3 juga, ini untuk admin, merchant, landing page. Nah, sesuai kebutuhan. Mau front end-nya 1, back end-nya 3, atau front end-nya 2, back end-nya 3. Nah, ini contohnya front end-nya 3, back end-nya 3. Terus ada ini. Sekarang lagi coba-coba sih bikin semua pakai Golang sama React.js. Karena kalau mobile saya masih pakai Flutter. React Native belum mencoba sih. Kira-kira bagus gak sih React Native? Karena ada yang tahu di sekarang apa masih udah ketinggalan zaman? Ini udah zaman mana? Oh, baru setup. Lama. Running. Nanti teman-teman kalau mau lihat hasil akhirnya itu di GitHub udah ada ini ya. Hasil akhirnya itu yang nih, yang udah lengkapnya. Kalau misalnya hari ini waktunya nggak cukup, nanti bisa pelajari pada yang ini ya. Ini hasil pip coding juga.
Sambil menunggu ngoding. Ini ya. Kalau gini nge-hang kah? Kayaknya kita stop dulu. Stop. Terus ganti ini cloud game ini cloudnya habis, ini habis sonet GPT apa ya, lanjutkan lagi aja, lanjutkan bisa ke GPT. Oh, nggak bisa, file to send. Thinking ini yang habis ya. Oh, ini belum ganti. Saya dulu. Pakai akun mana ya? Nah, kalau habis ini kita ini terima. Oke. Terima. Kita oh ya, harusnya buka yang barengan. Nah, ganti pakai akun yang lain ya. Udah berubah. Pakai karena gambar itu bagus pakai Gemini ya. Pakai Gemini Hide aja. Lanjutkan. Dia baca sendiri. Nah, kalau si agent ini, agent skill ini dia ngebaca sendiri. Kira-kira dia butuh apa nih, aset generator, nanti dia manggil sendiri nih otomatis sama rules. Tapi kalau workflow ini kita perlu panggil. Jadi kita ulang, ini juga dia ngebaca taksnya sih pasti di posisi terakhir sampai mana. Karena tadi untuk ininya, untuk akunnya kayaknya udah limitnya udah habis. Soalnya dipakai semalam sih, itu udah full. Nanti untuk hasilnya kayak gini ya. Oh, ya, ini bikin Publicon, begini. Hasilnya kayak gini. Nah, saya suka pakai gini nih, tap gitu. Jadi kalau misalnya ini tinggal tap, jadi mirip desktop ya. Transaksi ini belum jadi nih, kita baru bisa user aja. Nanti di user management itu ada atas itu statistik, bisa ekspor CSV, ekspor PDF, kolomnya bisa di hide. Nanti sesuai imajinasi teman-teman aja mau bikin apa, itu pasti bisa. Terus ini bisa kayak gini. Terus dari menu-menunya itu ada show, edit, arsip itu kayak soft delete itu. Nanti dia jadi soft delete, tapi nggak ke delete, cuma ini bisa di restart, balikin lagi. Kalau delete itu delete permanen kayak gitu. Di sini kita pakai data table, packaging, terus udah gitu sih. Ini menunya model gini, bisa show hide, terus bisa logout. Ini bisa pindah ke website. Jadi udah kita bisa bikin website ini. Ganda, layanan, harga belum dibikin, tentang kami, kontak, sama chatnya. Oh, ini beneran.
bikin komponen. Nah, ini udah sedang dibuatkan untuk komponen-komponennya di sini ya. Nah, ini saya untuk React.js-nya belum pakai struktur sih, masih ngikutin AI. Struktur yang bagus tuh kayak gimana untuk front-end, nah itu kurang tahu juga. Nanti bisa dicari misalnya clean architecture atau apa gitu kalau di front-end. Masih pakai VS Code Copilot. Saya justru belum pernah pakai Copilot. Dulu pakainya apa yang namanya tuh? Yang gratisan ada tuh dulu di extension VS Code. Sekarang udah ganti nama sih. Nah, ini udah landep di jalan ini. Oh, ini kayaknya taksi nggak pakai. Nah, tadi nanti saya 19. Kita coba. Mungkin habis ini kita nggak sampai ini ya, nggak sampai nomor 8. Kan habis ini bikin admin, langsung deploy aja nanti. Nah, ini nih kadang nih install versinya beda gitu. Nah, itu harus ditentuin di rules-nya mau pakai versi berapa, React.js-nya, terus taruhannya pakai apa gitu. Saya nggak bentrok. Kadang si AI-nya itu masih ilmunya itu pakai yang versi lama gitu kan. Nah, itu harusnya pakai MCP sih. Nah, di kali ini kita nggak pakai MCP juga sih, dia masih belajar sih. MCP biasanya di try itu pakai MCP. Kalau di anti gravity belum coba, ada kayaknya tadi ini MCP setter. Nah, ini nanti bisa connect ke database kita, bisa apa ya, macam-macam lah. Connect Firebase atau apa, nanti AI-nya bisa baca. Neon juga ada nih. Ini masih ada error. Biasanya error di awal aja sih. Yang kalau Go enak sih, dia jarang error. Nah, kalau React.js kadang versi ini suka beda nih. Di awal-awal kita benerin error dulu. Wih, udah jadi. Anti gravity jadwal Nurisati Web ID. Mantap. Itu dipakai apa nih? Pakai VPS atau apa nih? Terkait tampilan UI, ini kolaborasi dengan Figma tidak, Pak? Oh, sekarang sih enggak. Sebenarnya pakai Stitch aja, bisa kan? Pakai Stitch, nanti Google Stitch itu gratis kok. Jadi mirip-mirip Figma ya. Yang tadi Stitch di Google, nanti di-download, nanti ditaruh aja itu untuk layoutnya di sini, atau kita bikinin masukin ke skillnya, bisa juga. Kalau langsung dari Figma sih belum pernah. Dulu sih buat mobile pernah tuh, kalau bikin mobile pakai Figma. Oke, ini juga.
Hmm. Ya, daftar dulu ya. Itu bisa ekspor ke Figma juga. Nah, nanti kalau udah jadi tinggal diekspor, ekspor nanti diproses sama nanti Gravity. Kalau mau di awal di planningnya berarti ada desain dulu ya, bikin UI UX. Udah selesai belum? Lama juga nih kedua. Oke, apakah masih error? Kayaknya udah aman. Masih ada error. Apa nih? Modulnya. Pasti compile dulu. EWA. Nanti yang lainnya teman-teman pelajari sendiri ya, testing. Ini testing ini nanti buat jalanin ke Chrome, jadi otomatis. Kita lihat ini sambil jalan. Jadi testing ini kayak gini, misalnya buka landing page, terus ini kan K5173 nih si React JS-nya. Terus buka setiap menu di ini berandanya diklik, apakah layanan, harga, rentang, dan kontaknya. Terus dicek apakah ada image-image yang nggak tampil kayak gitu. Terus flow-nya ini masuk ke admin login. Nah, ini sebenarnya admin login belum dibuat, itu yang nomor 3. Ini nanti apa ya? Terus dashboard activity dan lain-lain ini. Jadi nanti pas kesini dia nggak jalan apa-apa nih. Udah, oke. Kita langsung jalanin nomor 4 ya. Nomor 4 sama 3 kita lewat aja. Nomor 4 testing and debugging. Di sini kita bisa testing back-end-nya bisa. Cuma yang ini kita mau testing front end-nya aja dulu. Teman bisa juga bikinin testing buat back-end. Nah, ini buka browser nih. Ya, browsernya buka di sini. Ya. Ini jalan sendiri ya. Iya, bisa ada yang error ternyata. Terus benerin. Oh, helmet belum diinstal npm. Nah, versinya sepertinya.
Masih ada error CSS. Nah, pip coding itu yang lama tuh di bugnya kalau ada error gitu. Kalau dulu kita ada error gini, nanya ke Stack Overflow ya, atau cari-cari di Google. Tapi kadang AI juga suka nggak bisa benerin sendiri sih. Ada kalanya kita benerin manual. Sisa berapa ini? Oh, baru kepake 80%, masih banyak. Oh ya, sambil ini jalan, kita langsung ke deployment ya. Deploymentnya teman-teman, ini udah dijalanin gitu. Bedanya beda sama yang awal. Otomatis jalan ini. Oke, itu dijalanin, jadi dia setting sendiri. Rails Ways ya. Teman-teman kemarin udah daftar kan ya sini ya? Nah, ini pricingnya. Untuk yang gratis dapat selama 1 bulan dapat $5, bulan berikutnya $1. Oh, pakai GitHub ya. GitHub-nya ada di sana, dan pakai akun ini deh. Kita pakai Rails. Yes, ini. Oke, ini saya udah daftar. Nanti teman-teman daftar sendiri. Ini sudah ada beberapa project. Ini ada 5 project.
tinggal new project, terus pilih GitHub-nya. Itu GitHub-nya pertama harus dikonekin dulu ya. Terus pilih dari mana connect-nya di GitHub-nya. GitHub. Itu project teman-teman yang tadi dikerjakan harus di-push dulu ya ke GitHub ya. Ini nanti untuk nge-push-nya sekarang kita langsung aja cara deploy-nya. Nah, ini ketemu ya. Nah, ini kayak gini, lebih mudah deploy-nya. Cuma sebelum di deploy, variabelnya itu yang di file.np ini harus kita buat sini, bisa buat satu-satu atau re-editor. Terus kopikan dari ini ya. Mana kodenya? File env. Backend env. Nah, ini tinggal kopikan di sini. Ini kan udah langsung ke-close kan untuk ininya. Terus tinggal deploy. Lihat prosesnya di sini deploy. Nah, ini nanti kalau warna hijau berarti berhasil. Tapi walaupun berhasil, kita harus lihat dulu apakah ada yang error ketika runtime. Ketika dijalankan nanti error bisa jadi. Ini Golang ya, jadi dia bisa otomatis baca project kita tuh pakai apa, pakai Golang lah, pakai Laravel. Saya udah nyoba di sini untuk Laravel bisa, Golang bisa, sama React.js bisa, cuma untuk yang lainnya nggak tahu. Nah, successful. Settingan selanjutnya ke menu setting. Terus kalau yang teman-teman punya VPS itu bisa pakai ada software namanya apa ya? Qlify. Itu bagus juga. Saya pakai Qlify. Nah, ini portnya 8080 itu sesuai di ini ya. File yang dibuat Docker-nya. Oh iya, sebelumnya harus bikin Docker-nya dulu, Docker file. Itu ada di step apa tadi? Step 4. Nah, ini dapat URL-nya. URL untuk endpoint kita. Error. Oh, ini berarti ada error nih. Ada error walaupun ini kuning. Tapi error kita lihat errornya apa. Klik di sini. Ini udah jalan. Jalan. Kelok 502. Apa ya? Berarti 502 itu kok Papicon? Ini apa nih? Quick and Laundry. Apa sih? Kayaknya pakai yang ini. NP salah. Salah pakai INP. Ini 8080 ya. So ininya ini course-nya yang bisa itu lokal host nanti karena belum jadi nih update lagi. Nah, kalau ini perlu deploy ulang. Ada perubahan. Kelihatannya di sini. Nah, ini lagi proses. Biasanya kayak gini ya NP nggak kebaca Pak. Iya ya. Biasanya. Kita coba lagi.
Nah, ini udah bisa ya. Tadi INP-nya salah saya. Ada 2 project nih. Oke, ini udah berhasil. Nanti sebenarnya bisa dites ke Postman. Cuma kita nggak lakukan di situ ya. Selanjutnya, oh ini tadi kenapa di close ya? URL-nya ini ya. Ini biarin di sini aja URL-nya. Terus setelah ini kita yang kosong mana ya? Oh ini nih kosong. Kita bikin untuk front end-nya. Front end-nya namanya front end laundry. Ini teman-teman kalau yang mau ini di ini aja, di clone aja di GitHub saya. Kamu nyoba-nyoba. Kita bikin dari awal juga. Apa? Environment-nya. Oke. Front end. Front end environment-nya cuma 2 sama back end aja. Jadi ini kan connect ke back end-nya karena bukan di localhost, jadi kita pakai ini. HTTPS ya. Udah ada deh. Belum ada. Update. Deploy. Kalau mau pakai yang lain, Jabur juga bisa. Itu lebih banyak fiturnya sih. Cuma kalau yang paling mudah, yang ini. Kata saya. Kita kalau mau pakai Qlify itu bagus juga nih. Qlify. Bisa contohin Qlify-nya. Potensial. Qlify. Qlify itu di VPS sendiri. Bisa. Ya. Masih proses ya. Nah, kalau Qlify kayak gini tampilannya. Jadi ini kita install dulu di VPS kita. Ini sama bisa buat database, Postgre, MongoDB, MySQL. Ini pakai Docker semua ya. Terus bisa juga ini Laravel nih jalan. Laravel. Terus yang ini, oh ini belum jalanin. Ini Golang sama React.js. Saya ingin jalanin. Ini Golang sama React.js. Kalau di Qlify enak, dia bisa langsung connect ke domain otomatis. Ini kan. Terus ini pakai sama Golang React.js juga. Gitu. Ini sudah, kalau sudah ke bagian setting, terus kita generate domain, portnya pakai 3001. Itu sesuai pasti Dockernya. Ini teman-teman pakai port berapa? Bismillah, apakah bisa atau bisa? Jadi layanan harga kayak gitu. Nanti admin loginnya ya teman-teman teruskan sendiri ya. Ini masih banyak nih. Ada ini dashboard playground. Oh ya, untuk testing playground, kita bisa playground ini bisa jalanin Google Chrome. Syaratnya ada 2 sih. Yang pertama, teman-teman harus install Playwright. Playwright dipakai npx. Kalau nggak salah npx gimana ya saya tulisannya, ini aja ya, install Playwright.
pakai npx. Iya, tahu. Itu harus diinstal dulu di command line ya. Kayak bisa connect ke browsernya. Kedua di browsernya tambahin extension tadi. Terus udah sih. Terus paling settingan ini tinggal kontrol koma settingan browsernya. Yang browser ini harus di enable browser toolnya. Terus ini boleh jangan di disable request review, berarti dia harus ada persetujuan kita. Terus proses berarti harus proses otomatis jalan sendiri. Nah ini ada whitelistnya. Ini sih bisa kalau udah tahu tabnya ditambahin di sini atau dia otomatis nyari. Nah kayak gini. npm init, oh ini karena udah diinstal ya. Nanti kalau nggak ada proyek kayaknya nggak jalan sih si itunya, backgroundnya. Jadi diinstalin aja teman-teman kalau mau pakai itu. Mungkin itu aja sih. Terus apa nih? Urutan perbandingan Better Qualify atau Dogploy. Oh belum pernah pakai Dogploy saya. Saya Dogploy free ya juga ya. Qualify free sih, dia bisa unlimited, enak. Kalau isi itu siapa ya? Isi panel apa isi itu kan cuma 3 project kalau nggak salah. Kemarin baru mau nyoba-nyoba juga si Dogploy. Pakai VPS semua kayaknya bagus. Coba pricingnya gratis ya? Free forever, Dogploy. Cuma nggak bisa nge-remote aja sih, server limited. Oh nanti ya coba-coba. Thank you mas. Kemarin juga sempat mencoba nih. Nanti VPS-nya semua ya. Nah semua juga lagi ini ya. Di banyak VPS masih ada kan? Kemarin VPS yang lagi murah itu diskon 40%. Yang open cloud. Ini saya pakai open cloud-nya yang 8 GB dapat 90.000, lumayan murah. Conclude itu lebih murah sih, masih ada yang 40%. Oh udah, oh ini nih. Nih, kalau mau nyoba-nyoba 40 jadi 36.000 sebulan. 2 GB, 40 GB. RAM-nya 2, ini 40. Cuma ini kan OS-nya itu dia pakai OpenCloud OS ya dari Cina. Kayaknya sih banyak beberapa software-software yang nggak support. Jadi paling kalau buat AI aja sih, kalau misalnya buat production mendingan pakai Ubuntu. Lebih murah sih 36, kalau misalnya yang Ubuntu itu 60.000, jauh sih, hampir setengah harganya. Nanti coba-coba Dogploy ya. Kayaknya bagus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Paling sharingnya kayak gitu sih, ini selama 1 bulan belajar Golang dan Pip coding ya. Mungkin nanti untuk bulan depan kita nggak tahu tuh ada AI baru apa lagi. Makin banyak, tiap minggu makin bermunculan ya. Oh si Sumopod juga kayaknya kemarin bagi-bagi token gratis tuh. Sampai 1 miliar token tuh kalau mau testing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk absennya ini ya, SID garis miring apa ya? Lupa ini. SID garis miring absen di Bego. Nah itu untuk absennya ya. Oke, untuk sertifikatnya nggak langsung, paling nanti otomatis sih. Kalau akunnya udah semua nanti saya jalanin untuk
bunga panennya foto mesinnya. Oke, dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya mau belajar lagi, lanjutin aja yang ada di GitHub ya, di bagian agentnya. Ya, ada. Ini absennya saya taruh di ini juga ya, di WA. Ini syarat absennya, jadi kalau yang sekarang baru ikut tuh harus ini juga ya, harus daftar dulu. Kemarin daftarnya pakai link yang kemarin. Jadi sebelum absen yang belum daftar, daftar dulu. Soalnya nggak bakalan ini, automation nggak bakalan jalan kalau belum terdaftar. Oke. Gimana? Nggak ada yang ditanyakan? Pasti. Saya juga mau ini dulu, kondangan dulu ke Tangerang di Bogor ini. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, cukup ya, saya cukupkan. Mudah-mudahan ilmu atau sharing-sharing yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Jadi, bisa bermanfaat buat teman-teman dan saya sendiri. Ya Allah, kalau misalnya kita punya sedikit ilmu, nah kita sampaikan aja. Jadi makin berkah nambah ilmunya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Happy weekend. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto dulu ya, bentar. Yang belum ini, yang belum close ya, boleh open kamera, kita foto dulu. Screenshot. Open kamera buat dokumentasi. Set. Ya, yang absen ada di grup ya. Oke. Assalamualaikum.